Dengan fasilitas sekolah seperti ini, ibu itu datang untuk mengajar murid-muridnya. Allahu Akbar. Ini pemerintah kemana? Giliran MBG aja ke depan, giliran guru-guru ngenes kayak gini. Aduh, sudahlah guys ya. Ini belum ada mau rencana untuk direnovasi begitu? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Iya, belum ada. Tapi keinginan sudah ada ya? Kayaknya sudah dari dulu, Pak. Sudah dari dulu ya? Iya. Tapi belum pernah. Menunjukkan suasana Cantik. sekolahan yang ada di Malaysia di dalam kawasan perkampungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang sangat menarik dan kita wajib nih tengok lah guys ya. Karena kenapa? Ini berkenaan dengan pendidikan ya, generasi anak bangsa ke depannya ya guys ya. Kita akan melihat bagaimana di Malaysia dan bagaimana di Indonesia. Kalau teman-teman mau belanja, bisa langsung belanja di linknya Cak Mujib ini ya guys ya, untuk mensupport channel ini. Nah, jom kita simak videonya, let's go. Kemarin ada yang berkomentar, "Bang, coba tunjukkan suasana sekolahan di Malaysia yang berada di perkampungan." Nah, kali ini Bang Toha menunjukkan suasana Cantik. sekolahan yang ada di Malaysia di dalam kawasan perkampungan. Seperti biasa sahabat-sahabatku semua, ketika sore hari pastinya anak-anak kampung sama seperti di Indonesia aktivitasnya, yaitu Ini main bola sekolahnya ya. sepak. Nah, ini sekolahnya. Jadi kita bisa lihat bagaimana sekolah di kampung di sana gitu loh guys. Bagus banget gitu. Di sini ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Malah bangun SPPG sama itu Kopdes ya guys ya. Koperasi Merah Putih, giliran sekolah ndak dilirik. Ini gimana ini ya guys ya. Kalah lah sama negara jiran Malaysia yang istilahnya gila sih guys ya. Makanya ketika pemimpin mementingkan tentang pendidikan, maka di situ lah guys ya terciptalah masyarakat yang istilahnya berpendidikan gitu ya. Oh gitu guys ya. Menurut saya sekolahan di gitu sini sih. itu meskipun berada di dalam di kampung perkampungan, tapi sekolahannya itu besar ya. Besar. Sekolahannya bertingkat-tingkat, ada airconnya juga. Tidak ada Ada penjual AC-nya. keliling Nah, di itu depan guys, kita sekolahan. lihat, guys. Beda dengan di kampungnya Bang Toha. Kalau di depan sekolahan biasanya ada penjual makanan keliling. betul. Tapi kalau di Malaysia tidak ada penjual makanan keliling. Oh iya, pedagang kaki lima jual cilok, cilor, pentol gitu kan. Oh di Malaysia nggak ada ya. Oh berarti fokus ke kantinnya. Ini lebih bagus lagi untuk kesehatan anak-anaknya, bener banget. Pantes nggak terlalu banyak micin lah di sana. Di sini banyak micinnya ya kan. Cilok, cilor. Dan ini masjidnya. Bang Masya Toha itu Allah, berada di cantik. Mersing ya. Jadi kampung Mersing ini merupakan salah satu kampung yang sangat indah dan Mersing, tentram, damai. Tempatnya Mersing guys. Seperti ini suasana perkampungannya. Cantik. Saudara-saudaraku semua. Kampung tapi jalannya mulus banget. Aduh, di sini. Aduh. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Mungkin yang belum pernah melihat suasana perkampungan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Visiting one of the most rural school in Sarawak, and this Okay. is the plan that we will take. Oke, ini Sarawak guys. Ini Sarawak ya. Oh, oke, kita akan tengok bagaimana sekolah di sana. Di kampung Sarawak nih, Bu. Ya gitu lah guys ya, di The perkampungan. plane was so small we had to wait ourselves before boarding, We need to weight your bags and the passenger bring your weight together. and it only fits 9 people. You can sit anywhere you like. And you can even see the pilot flying right in front of you. We are visiting SK Barrio, a Sekolah Kebangsaan Bario, Baram Sarawak nih guys. Kita bisa lihat bagaimana sekolahnya guys. P3 school in Barrio Highland, which is known for its scenery, cool climate, and highland rides. Kenapa dia Cantik. ialah sekolah P3? Karena dia punya pemuda
kemudahan tu tak berapa seperti sekolah bandar. Dekat sekolah Ulu dia ada banyak masalah elektrik, kena pakai express. If you don't take the flight, another option is 4x4, Okay. which you take. The closest city to this school, how far is it? If by car, around 12 to 15 hours lah. Look at the Gila. runway. Walau Landasan. Oh, itu landasannya ya. The school is having a sports competition, and I noticed the kids here run. Oh, iya masih seperti ini ya, guys ya. Kalau di kota kan udah pakai itu yang merah-merah tuh kan. Without shoes. Ada kasut tapi apabila mereka dah besar, kasut mereka yang dah tak muat, rosak, koyak, mau beli, tunggu sesiapa yang ada turun ke bandar. Kalau ada event, sekolah akan sediakan kasut spike Tapi bagus sekolahnya, guys ya. untuk mereka. Tapi sebab mereka sudah used to kaki ayam, jadi mereka lebih memilih untuk kaki Iya, ayam. kaki lagi. ayam Thanks to jelas. Milo for supporting rural schools with sports equipment, helping bridge the gap between rural and city kids, giving every kid a chance to shine. Teaching my students in Malay. Semua dengar elok-elok. Boleh tak? boleh. murid ni faham apa yang I cakap. I don't know. Faham? Hari ni kita belajar apa? Pasal apa? Bukan. Bukan. Pasar malam. Di dalam Malaysia, kita ada bangsa apa? India. Orang kedua bukan bangsa. Iban, correct. Bangsa Katazan. BMI okay tak? Okay, sikit je. Wait, cikgu. Ten. Wow. Terima kasih. Next class, kita belajar dalam bahasa Melayu, boleh tak? Tak boleh. Tak apa. Oh my god. Kalau kita tengok secara umum di RJ Story ID, salah satu faktor utama ialah infrastruktur sekolah. Benar Di banyak kawasan perkampungan Malaysia, bangunan sekolah biasanya nampak lebih moden dan tersusun. Betul. Kemudahan seperti makmal, perpustakaan, dewan dan bilik komputer juga lebih lengkap. Akses internet pun kebiasaannya lebih stabil. Ya. Jadi pelajar lebih mudah belajar guna teknologi moden. Okey. Selain itu, faktor anggaran per siswa atau pelajar juga memainkan peranan besar. Malaysia mempunyai pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Jadi Ya. secara umumnya, bajet pendidikan per pelajar lebih baik. Disebabkan itu, kemudahan belajar jadi lebih memadai, peralatan teknologi seperti komputer atau projektor lebih banyak Ya. dan penyelenggaraan sekolah pun lebih terjaga. Lepas tu, kita tengok pula dari segi akses pengangkutan dan jalan raya. Di banyak kampung di Malaysia, keadaan jalan biasanya lebih baik. Jadi guru dan pelajar lebih mudah pergi ke sekolah tanpa terlalu banyak halangan. Berbeza dengan sesetengah kawasan pedalaman atau perkampungan di Indonesia, di mana perjalanan ke sekolah kadang-kadang jadi cabaran besar. Ada yang kena lalu jalan rosak, naik bot atau berjalan jauh sebab akses masih terhad. Tapi sekali lagi, di RJ Story ID, kita kena ingat bahawa ini bukan bermaksud semua sekolah kampung di Indonesia kurang bagus. Banyak juga sekolah di sana yang hebat. Malah ada pelajar cemerlang walaupun serba kekurangan. Kadang-kadang semangat belajar dan usaha guru jadi kekuatan paling besar. Di video kali ini aku bakal ngejelasin ke kalian tentang beberapa perbedaan sistem pendidikan Malaysia dan Indonesia. Aku di sini kurang lebih udah sekitar 4 bulan, jadi aku bakal menerangkan beberapa perbedaan yang menurutku cukup signifikan. Yang pertama, dari bahasa sehari-hari. Jadi di Malaysia itu udah banyak kayak sekolah ataupun universitas yang menerapkan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar sehari-hari. Meskipun aku di Indonesia juga kampusku pakai bahasa Inggris, jadi mungkin untuk hal ini itu gak terlalu kontras bagi aku. Tapi untuk kalian yang misalkan sehari-harinya di Indonesia pakai bahasa Indonesia dan kalian mau sekolah di Malaysia, itu kebanyakan di sini udah pakai bahasa Inggris. Di Malaysia itu kan ada 3 ras. Yang pertama Malaysia sendiri, Indian sama Chinese. Jadi kalau kalian tuh yang bisa bahasa Mandarin itu sangat beneficial buat kalian. Karena aku gak sedikit nemuin temen aku yang bisa bahasa Cina, even there's no Chinese, tapi mereka bisa ngomong bahasa Cina selancar itu. Jadi kalian yang bisa bahasa Cina nih cocok banget untuk kuliah di Malaysia. Yang kedua, tentunya dari kurikulum pendidikannya. Di Indonesia kan kita sebenarnya udah transformasi ya ke kurikulum merdeka. Tapi di Malaysia tuh ada semacam matrikulasi atau foundation sebelum kalian masuk kuliah. Jadi setelah kalian lulus dari sekolah menengah atas, sebelum kalian masuk ke universitas, kalian bisa mempersiapkan untuk jenjang yang lebih tinggi lagi tuh melalui foundation atau matrikulasi sendiri. Aku tahu itu gara-gara aku nanya ke beberapa temanku di sini kayak, What course are you take? Terus mereka jawabnya foundation. Jadi mereka mempersiapkan itu 1 tahun kurang lebih
untuk sebelum masuk ke universitas. Today, I am at one of Malaysia's oldest kindergartens, celebrating the day of Pokok, the Earth Day. It's a hibiscus. How did you plant it? With water and soil. How many days ago? Last time. And when did you come to this kindergarten? Do you remember? When I was 3. Gak. Gini. Saya aja gak bisa paham itu, guys. Tolong, Pak. Bahasa Inggrisnya cepet banget, tapi si bocil ini, guys, bocil Malaysia ini paham. Gila. Yes, Why did you make this pokok? Maybe he want to skip for the concert. Yes. Gila sih, guys. Ini tadi kalau guys. Upin, tolonglah Upin. Ya Allah. It's a good answer because they make oxygen, I think. Yeah, I'm also about as pandai about all these things, but I think it's good for the planet, right? Naif. All of you are wearing the same shirts. Did you make the shirt yourself? Yes. It looks like a very, very nice shirt. I painted. Nice job, well done. And you are Naim's father. I am. Why did you choose Tadika Raihan? The environment itself, they are free to express their thoughts. Because it's a very important age, yeah. When you're so young, it can really form your mind. That's when I knew. Kita udah kayak kagum banget gitu, bisa bahasa Inggris secara fasih gitu mereka gitu kan. Kita di sini ya guys ya. Yes, I know sir. Yes, I know. Money sir. Aduh. That's when I knew one day I will grow up and I will be making liputan tentang pokok. Yeah, that's the thing. Yep. This is one of the oldest kindergartens in Malaysia. How old is it actually? It's 59 this year. We're turning 60 inshallah next year. Such an interesting moment today when I was watching the show and I saw some children graduating wearing their hats and I recognized I think many of them because that was the time when we came and we saw. Do you remember the first time we came? Do you remember the kids that were graduating? How can I forget? It has touched the bottom of my heart. This kindergarten has opened my eyes and today's graduation theme is very valid. I believe in inculcating these values at a young age so that when they grow up they grow into a world which is fine. So let's stop cutting trees now for our children in the future. Terima kasih daun keladi. Selagi ada pokok-pokok kita jumpa lagi. Oh mantap sih guys ya. Keren banget guys. Ini sudahlah gitu. Kita kalau di Indonesia TK pakai bahasa Inggris full itu internasional dan itu mahal banget. Tapi nggak tahu ini ya guys ya mahal atau tidak kalau di Malaysia gitu kan. Sekelas Tadika seperti ini ya, speaking English every day and every time. Malaysia itu ya nggak main-main. Hai aku Leon. Jadi selama aku tinggal di Malaysia itu aku baru sadar kalau pemerintahnya di sini itu benar-benar serius banget soal pendidikan. Jadi sekolahnya itu rapi, fasilitasnya lengkap, labnya ada, internetnya lancar. Dari kecil sudah terbiasa pakai bahasa Melayu dan bahasa Inggris, belum lagi pakai bahasa Mandarin. Jadi mereka pas kuliah ataupun kerja tuh nggak kaget lagi. Halo guys, aku Laila, pengajar muda angkatan 26 dengan penempatan di Desa Wombu, Kabupaten Teluk Wandama, Papua Barat. Desaku terletak di wilayah pegunungan yang dikelilingi hutan. Oh, jadi setelah kita melihat ya sekolah-sekolah yang ada di Malaysia, kualitas pendidikannya dan juga budak-budaknya di sana ya guys ya. Nah, kita akan melihat nih bagaimana kualitas yang ada di Malaysia, di Indonesia tepatnya ya guys ya. Nah, ini hutan, bukit dan dialiri Kali Wasimi. Di sini aku tidak hanya tinggal dengan masyarakat kampung Wombu, tapi banyak juga masyarakat desa Urere yang bermukim di desa penempatanku. Dikarenakan belum adanya sekolah di desa Urere. Jadi para orang tua memutuskan untuk bermukim di desaku selama anak-anaknya sekolah. Sebelum ngajar, pastinya aku nyiapin materi dan media pembelajaran yang akan aku gunakan selama mengajar di kelas. Sebelum memasuki kelas dan memulai pembelajaran, kita lihat guys ya kayak gini lah guys ya. Kenapa pemerintah tak melihat ini? Kenapa guys di Malaysia pendidikan diperhatikan sangat-sangat, di Indonesia kan kasihan, yang kasihan tuh dari anak-anak kita loh, generasi depannya ini loh, generasi ke depan loh guys ya Allah. Ada apel pagi yang dilaksanakan di depan kantor guru. Hari ini kita akan belajar di kelas 5 gitu, mengenal organ gerak manusia. Dalam menerangkan materi, biasanya aku harus lebih ekspresif. Aku juga memberikan contoh dari berbagai hal yang ada di sekitar mereka atau yang biasa mereka jalani sehari-hari. Dengan ini, mereka dapat lebih mudah memahaminya. Di pertengahan jalannya kelas,
Ada seorang anak muridku yang terlambat hampir setengah jam. Hal ini cukup sering terjadi karena biasanya mereka terlambat bangun pagi. Terlebih beberapa dari mereka perlu menyiapkan sarapan sendiri di rumahnya. Tapi aturan dan konsekuensi harus tetap berjalan ya agar kita bisa hidup disiplin. Selain jadi ibu guru, aku juga suka obati luka anak-anakku. Dong bilang ibu ini macam suster kak, bisa obati tong puluh ke luka jadi. Ya begitulah teman-teman. Sekian email versiku. See you. Kita masuk sini. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Sedih kali lah aku tengoklah sekolah macam ni. Kenapa di Malaysia bagus-bagus ya kan, di kota-kota Indonesia bagus-bagus, tapi kenapa kalau di kampung-kampung kayak gini guys, kan ngenes banget guys. Pendidikan tuh harus diutamakan lah. Jangan sampai lah generasi kedepannya itu bodoh-bodoh gitu kan. Susah nak sekolah sebab sekolah macam ni. Aduh. Selamat siang Bu. Siang. Izin masuk sebentar boleh? Boleh. Allah. Siang. Ya Allah, ini ibu, sosok ibu yang perlu diviralkan guys. Kenapa? Ibu ini sangat-sangat terbaik kalau menurut saya guys. Dengan fasilitas sekolah seperti ini, ibu itu datang untuk mengajar murid-muridnya. Allahu Akbar. Ini pemerintah kemana? Giliran MBG aja ke depan, giliran guru-guru ngenes kayak gini. Aduh, sudahlah guys ya. Ini harus speak up tentang guru tuh sejak kapan gitu ya. Kita ada speak up tentang guru tuh nggak. Aduh, kemarin Pak Prabowo bilang gitu kan, tentang istilahnya naik guru 300%. Saya kira guru beneran hakim. Kasihan banget guru tuh. Dengan ibu siapa ini? Ibunya Sinta Cerita. Boleh di ini kami mic-nya dulu. Okay. Dengan ibu siapa? Ibu Yasinta Cerita. Yasinta Cerita. Ibu guru kelas berapa ini Bu? Guru kelas 1. Kelas 1 ya. Kelas 1 dan kelas 2 ya? Kelas 2. Oh ya. Ini anak-anak sedang belajar apa nih Bu? Matematika. Matematika. Ya. Matematika ya. Ada berapa siswanya di kelas 1 dan kelas 2 ini? Ada 8 semuanya? 10. Jumlah semuanya. Semuanya jumlah. 10 jumlahnya. Oh, jumlah 10. Oh. Ibu boleh tanya-tanya ya. Ini nama sekolahnya apa, Bu? SDN Reweng. SDN Reweng di Desa Ranagapang, Kecamatan Elar. Kecamatan Elar. Ya, Kabupaten Manggarai Timur. Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Ibu boleh mengganggu sebentar ya? Oh iya. Ini adik-adik kan sedang belajar nih ya. Mereka semangat sekali sepertinya. Iya, semangat sekali. Semangat sekali ya. Ya. Ini kan dindingnya sudah jebol begini Bu. Kemudian kayu-kayu di atasnya ini sekolah apa adanya banget ya Allah. Semangatlah adik-adikku ya. Kalian bisa menjadikan Indonesia ini emas nanti, bukan cemas ya. Allah. Juga sudah banyak yang patah dan itu sampai ada rayap di atas. Ada rayap di atas guys, ya Allah guys. Ada rayap sampean di atas, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Giliran SPPG sama Kobdes cepat, giliran sekolah kayak gini ditinggal. Allah. Atas itu. Ini belum ada rencana untuk direnovasi begitu? Belum ada Pak. Belum ada ya? Iya belum ada. Tapi keinginan sudah ada ya? Keinginan sudah dari dulu Pak. Sudah dari dulu ya? Iya. Tapi belum pernah. Oh gitu. Aduh. Gak tahu lah guys bagaimana pemikiran pemerintah itu ya kan. Ada sekolah yang bedengnya itu guys, atapnya itu rusak, bocor-bocor. Tapi depannya ada SPPG yang cantik gitu. Separah itu ya pendidikan yang ada di Indonesia, fasilitas pendidikan yang ada di Indonesia. Saya yakin para guru, para muridnya itu pada semangat untuk belajar gitu kan. Tapi pemerintahnya ini tidak begitu melihat dan melirik bagaimana istilahnya budak-budak itu menikmati ketika istilahnya belajar ya kan. Mereka istilahnya kehujanan, mereka istilahnya kepanasan. Sudahlah guys ya. Gimana mau enak belajar gitu loh guys ya. Giliran istilahnya hal-hal yang kayak gini, hal-hal yang kayak makanan gitu, makanan gratis. Oke lah makanan gratis, boleh lah makanan gratis itu. Cuman kan pendidikan itu lebih penting sebenarnya gitu loh.
Apalagi ada Kopdes langsung 1000 ya kan, 1000 Kopdes apa berapa gitu loh guys ya, koperasi merah putih itu yang dibangun langsung gitu. Tapi giliran pendidikan ataupun sekolah nggak ada tuh yang dibangun, yang udah bobrok-bobrok itu. Kayak gitu guys ya, miris gitu loh guys ya. Iri kita sama negara jiran kita Malaysia ini ataupun negara lainnya, Brunei, Singapura, Thailand. Wah, sudah guys ya, masalah pendidikan mereka memang bagus gitu loh. Tapi kita kok enggak gitu. Kapan? Padahal kita itu yang ekspor guru pertama kali ke Malaysia, sedangkan sekarang fasilitasnya itu lebih bagus di Malaysia daripada di Indonesia gitu. Kemana tuh? Kemana gitu ya? Aduh, udah tahu lah guys ya. Coba komen menurut teman-teman nih gimana ya guys ya, baiknya tuh gimana ya gitu, komen lah guys ya. Oke, itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.